Pada tahun 2013, di bawah pimpinan pemerintah Indonesia, GGGI mulai mendukung Indonesia untuk mencapai target Nationally Determined Contribution atau NDC di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau VOLU. Kolaborasi 10 tahun ini menggarisbawahi komitmen untuk menyelaraskan kebijakan sektor penggunaan lahan dan target perubahan iklim. GGGI telah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk mendukung pengembangan peta jalan NDC mitigasi bersama dengan GIZ dan sistem integrasi perencanaan program berbasis spasial di tingkat tapak. Kami dapat meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk kementerian lembaga terkait pelaksana aksi mitigasi perubahan iklim sehingga pengembangan kebijakan maupun program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim dapat bersinergi dengan lebih baik. Berkolaborasi dengan Bappenas, GGGI telah berkontribusi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024 dengan merumuskan kajian pendahuluan sektor kehutanan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Kita bisa merumuskan RPJMN yang lebih terstruktur dan juga bisa mendapatkan target-target dan indikator yang ada dalam RPJMN sesuai dengan yang memberikan kontribusi tadi ya, entah itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga kita bisa melihat lagi kontribusi dari sektor kehutanan terutama pada pertumbuhan ekonomi tapi juga tetap dengan mempertahankan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati dan juga tadi kontribusi untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk meningkatkan kesadaran aparatur sipil negara atau ASN tentang pentingnya kebijakan pembangunan rendah karbon, rencana pembangunan dan investasi hijau, peningkatan pengetahuan dan kapasitas pembuat kebijakan merupakan salah satu prioritas GGGI. Terbukti dari beberapa karya atau beberapa program yang sudah terlaksana, baik pengembangan kompetensi ASN di bidang kompetensi teknis maupun manajerial. Selain itu ada beberapa kebijakan juga yang tersusun dan lahir dari kerjasama LAN dengan GGI ini yang amat sangat strategis dan membantu untuk meningkatkan kesadaran para ASN di setiap lapisan pemerintah terhadap pentingnya gerakan ekonomi hijau. GGGI telah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH dalam mengembangkan kerangka kerja investasi untuk implementasi Volunet-Sync Indonesia 2030 yang merupakan hal penting untuk pembiayaan dan pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dengan kompetensi GGGI dalam memprovide technical assistant atau fasilitas lain sehingga kita pemerintah dapat tumbuh bersama-sama dan mengelola pendanaan dalam menghimpun dana dan akhirnya satu lagi yang saat ini kita sedang siap-siap adalah nantinya adalah berinvestasi tentunya setelah BPDLH menjadi operator investasi pemerintah. Untuk mendukung pemerintah nasional mencapai target penurunan emisi, pemerintah Kalimantan Timur turut berkontribusi melalui penerapan program Emission Reduction atau ER, yaitu program Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF Carbon Fund. Program ini merupakan hasil dari kesuksesan koordinasi antara KLHK, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Bank Dunia, serta mitra pembangunan lainnya. Melalui FCPF Carbon Fund, pemerintah dan masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari perlindungan lanskap dan pengurangan emisi. Meskipun keseluruhan periode pelaksanaan dan proses pembayaran insentif ini belum sepenuhnya rampung, namun FCPF Carbon Fund telah menumbuhkan kepercayaan diri daerah Kalimantan Timur bahwa pengurangan emisi niscaya dilakukan secara bersama-sama dan bahwa hutan yang kami miliki dan jaga untuk kesejahteraan bagi masyarakat juga diapresiasi oleh pihak lain melalui insentif tersebut. Di level komunitas, GGGI telah melakukan pelatihan untuk petani kopi di Kalimantan Selatan, bagaimana melakukan bisnis kopi secara berkelanjutan yang memberikan manfaat secara langsung bagi para petani kopi setempat. Dari pelatihan tersebut, kami mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas produk, yaitu dari
pemilihan bahan baku, pengolahan, dan pengemasan. Upaya bersama semua mitra, mulai dari pemerintah nasional hingga masyarakat, telah memberikan kontribusi tidak langsung dalam perlindungan lebih dari 11 juta hektar hutan untuk melestarikan modal alam, keanekaragaman hayati, dan layanan ekosistem. What Indonesia has done when it comes to reducing deforestation is so impressive and very inspiring for the whole world. The rate of deforestation in Indonesia is at a record low and the lowest in 20 years. Norway is very proud to support Indonesia in their fight on combating climate change and in particular on reducing deforestation. Melalui aksi kolaboratif, kita dapat membuka jalan untuk Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.